Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya sesuai saya alami. Karena di sini saya ada kolam ikan jadul. Nah, kolam ikan di sini mungkin di pinggir pedesaan. Nah, karena di sini Karena apa, di sini saya kolam ikan ini dikasih pagar bambu supaya aman dari predator. Karena yang namanya di alam liar semacam gini, predator pasti ada di sini gitu. Banyak yang mengintai, apalagi kalau ada kalau kolam sekecil apapun pasti ada predator yang datang. Nah, disinilah saya dikasih pagar bambu supaya mudah-mudahan aman. Tapi sesuai dengan pengalaman saya di sini, alhamdulillah ikan-ikan di sini alhamdulillah pada aman gitu. Jadi tidak begitu predator masuk ke sini. Nah, disinilah saya kasih pagar bambu. Nah, saya di sini dikasih pagar bambu mungkin sekitar ada 1 meter. Karena apa? Karena predator di sini kebanyakannya itu biawak. Nah, biawak ini bahasa di sini itu biawak. Nah, ini kalau naik dari bawah akan terasa licin seperti gini nih. Di sini ada biawak naik ke sini nih. Nah, di sini naik. Nah, si kakinya itu mungkin akan meleset karena ngeplos dia, nggak bisa merangkak inilah, meleset. Nah, bambunya di sini dikasih terbalik, bagian luarnya di luar bagian kolam, jangan yang bagian dalamnya seperti gini. Nah, ini dikasih di dalam, yang bagian licinnya itu di bagian luar supaya licin. Nah, alhamdulillah setelah dikasih ini, ikan-ikan di sini alhamdulillah tidak bisa ditangkap oleh predator karena susah untuk naik. Mungkin dia bisa naik gitu, bisa aja naik, tapi hewan itu mikir karena dikhawatirkan bisa masuk nggak bisa keluar gitu, mungkin lewat aja. Setelah disurvei di sini, ikan-ikannya itu tetap alhamdulillah adalah gitu, ada. Nah, kekuatan bambu di sini sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya nih, itu bisa mencapai 2-3 tahun. Nah, lumayan agak lama karena bambu itu punya serat keras dibanding dengan kayu-kayu lainnya. Kalau pakai kayu itu cepat lapuk. Nah, di sini ikan-ikan di sini ada 3 macam. Saya dikasih itu ikan nila dengan ikan mas dan ikan nilem, kalau bahasa di sini itu nilem. Nah, karena lebih banyak dari jenisnya itu dikhawatirkan ikan ditakutkan itu mabok air, karena di musim kemarau mungkin air yang masuk itu nggak begitu banyak, jadi dibatasi lah gitu supaya tidak berlebihan kapasitas ikan yang ada di kolam di sini. Nah, di sini mungkin kolam di sini ukurannya kecil lah gitu, lumayan buat nongkrong, main-main gitu, buat iseng-iseng gitulah. Nah, mungkin saudara-saudara di sini
barangkali ada kolam ikan jauh dari pedesaan gitu. Karena kan yang namanya jauh dari pedesaan dikasih permanen kan hemat biaya lah, karena dari jauhnya alat-alat material yang dibawanya itu cukup jauh. Nah, untuk itu saya mungkin sementara inilah saya kasih tahu sesuai pengalaman saya. Mungkin barangkali saudara-saudara di sini keadaannya seperti saya ini, ya mungkin sebaiknya gitu dikasih pagar bambu. Ya emang sih yang namanya pagar bambu itu pembuatannya cukup rumit, tapi kita kan puas lah hasilnya gitu. Kalau ngasih ada kolam gitu, kalau tidak dikasih bambu semacam gini, sama dengan bohong, kita buang-buang tenaga aja gitu. Karena ikan yang kecil pasti besar gitu, setelah besar diambil sama predator, sama dengan bohong gitu. Nah, untuk itu bagi saudara-saudara di sini yang melihat video ini, barangkali punya kolam-kolam yang jauh dari pedesaan atau pinggir-pinggir pedesaan, mungkin bisa seperti ginilah gitu. Contohnya seperti gini, sesuai dengan pengalaman saya. Itu menurut saya gitu, sesuai saya alami. Ya mungkin di sini dulu saya menceritakan pengalaman saya yang saya alami. Nah, cukup sekian ya. Mungkin karena cuacanya mendung, tadi lumayan agak hujan deras, saya tadinya mau pulang nggak jadi, alat-alat saya sudah dibawa gitu, mungkin mau pulang ke rumah. Alhamdulillah nggak sampai hujan turun lagi gitu. Mungkin dikarenakan di musim penghujan ini siang malam mungkin ada hujannya gitu ya. Mungkin itu saya ceritakanlah pengalaman saya yang saya alami. Nah, tapi ada lagi nih sebentar. Nah, yang ini saya dikasih buat makan ikan, hamparan seperti kotoran dari dapur gitu, sampah dari dapur dikasih ke sini supaya ikan itu naik, nggak bakalan jadi supaya kotorannya itu nggak turun ke bawah. Kalau kena lumpur seperti nasi apa gitu, sampah-sampah dapur, kalau kena lumpur akan masuk ke dalam lumpur, akan airnya itu kan akan menjadi bau. Nah, kalau di sini enggak, karena di sini dikasih pagar, ada pagar lebih. Nah, ada pagar lebih, dikasih hamparan di bawahnya, mungkin ke permukaannya ada 1 jengkal lah gitu. Jadi ketika kotoran dapur gitu, sampah dapur habis, nah itu kelihatan gitu, jadi enggak tertimbun oleh lumpur gitu, jadi enggak bakalan bau gitu di tanahnya itu. Sesuai dengan pengalaman sebelumnya, enggak dikasih gitu, tanahnya itu lumpurnya itu bau. Jadi dikhawatirkan di musim kemarau kan air yang masuk itu mungkin sedikit, dikhawatirkan ikan akan mabuk gitulah. Nah, itulah sementara di sini saya kasih video ya. Mungkin di sini saya terima kasih atas kunjungan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.